Pada proses yang keenam adalah Information Security Management. Jadi, Information Security Management adalah proses memastikan kerahasiaan atau confidentially, kebenaran, integrity, dan juga ketersediaan availability aset, informasi, data, dan layanan TI organisasi selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi yang telah disetujui. Nah, tujuan dari Information Security Management atau ASM ini itu adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang bergantung pada informasi dan sistem yang mendistribusikan informasi dari hal-hal yang dapat menyebabkan pelanggaran kerahasiaan, integrity, dan juga availability, atau lebih mudah mengingat disingkat CIA kayak gitu. Nah, itu semualah yang apa eh perlu dijaga kayak gitu. Nah, jadi di dalam Information Security Management ini ada CIA, confidentially, integrity, juga availability. Tapi ada juga yang menyebutkan empat hal yang perlu dijaga, termasuk ada yang namanya non repudiation kayak gitu. Jadi untuk confidentially itu maksudnya adalah informasi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang punya hak untuk mengetahuinya. Sebagai contoh, dengan pengaturan hak akses. Lalu ada integrity, yang mana maksudnya adalah informasi yang disajikan itu lengkap, akurat, dan terlindungi dari segala kemungkinan adanya pihak-pihak ilegal atau yang tidak berkepentingan untuk memodifikasinya kayak gitu. Misalnya dengan memasang aplikasi antivirus atau memasang enkripsi dan juga deskripsi pada proses pengiriman data. Lalu ada availability, yang mana availability ini terkait dengan informasi yang tersedia itu dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, dan sistem itu juga menyediakan dan mendistribusikannya. Dan nantinya ketika itu menyediakan dan mendistribusikannya, dia memiliki semacam eh kayak pelindung terhadap suatu serangan atau kemungkinan terjadinya kegagalan gitu. Misalnya gini, terdapat error saat proses pengambilan informasi, sehingga nanti sistem itu nanti bisa menanganinya kalau terjadi error. Atau misalnya ketika seorang cracker itu mau mencoba meretas sebuah sistem. Nah, maka mungkin ada semacam sistem pengaman ya yang mencoba untuk melindunginya dari cracker tersebut kayak gitu. Lalu ada non repudiation kayak gitu. Jadi di sini memastikan bahwa informasi tadi itu nggak bisa dikirim kepada mereka yang nggak punya hak untuk melihat informasi tersebut kayak gitu. Jadi ada semacam apa hanya bisa dikirim kepada pihak-pihak tertentu. Nah, itu non repudiation. Nah, di dalam information security management tadi itu ada produk. Nah, produknya apa? Produknya adalah berupa information security policy. Nah, jadi ini adalah produk dari ISM tadi, yakni karena policy berarti kebijakan. Jadi kebijakan keamanan informasi yang menyangkut ketentuan penggunaan dan pelanggaran semua sistem dan layanan TI yang nantinya selanjutnya harus dijaga, ditegakkan, dan diimplementasikan. Nah, jadi dalam ISP ini atau Information Security Policy ini itu perlu adanya dukungan penuh dari manajemen puncak atau top management, dan juga komitmen dari top management organization kayak gitu. Dan melalui ISP ini itu akan menjadi menjadi acuan bagi semua aktivitas yang dilakukan dalam ISM kayak gitu.
Dan nantinya ISP ini mungkin di dalamnya akan ada kebijakan seperti apa? Kebijakan keamanan informasi, kemudian kebijakan kontrol akses, kemudian kebijakan internet, kebijakan apa? Klasifikasi dari sebuah dokumen, sebuah informasi, hingga mungkin apa? Ya, copyright atau apapun sebagainya lah, yang mana kebijakan ini itu apa? Bisa dipahami oleh semua pelanggan ataupun pengguna. Nah, dan harus sesuai, kembali lagi harus sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam SLR, SLA, OLA dan juga UC gitu. Nah, kemudian di dalam membangun ISP atau Information Security Policy ini, itu penyedia layanan itu harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni apa namanya keamanan, nah resiko keamanan dan juga kontrol dari keamanan kayak gitu. Jadi melalui apa eh, apa analisis terhadap resiko keamanan juga kontrol keamanan ini, nanti penyedia layanan TI itu setidaknya dia bisa lah apa melakukan pencegahan terhadap semua hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Misalnya untuk analisis eh, apa resiko keamanan kayak gitu. Nah, jadi di sini mempertimbangkan kondisi ataupun potensi yang mungkin akan membahayakan bagi informasi yang dimiliki oleh layanan TI. Kemudian bagaimana cara untuk menghilangkannya atau meminimalisirnya kayak gitu. Misalnya nanti apa bisa dengan cara eh, apa mungkin penggunaan password kayak gitu, itu bisa dilakukan. Lalu yang kedua untuk kontrol keamanan, jadi ini bisa dilakukan dengan cara apa mungkin menginstal firewall untuk apa mencegah adanya penyusup kayak gitu, ataupun memberi apa menggunakan suatu utility lah untuk mengamankan data kayak gitu, sehingga nanti apa tidak ada pihak-pihak yang tidak berwenang itu bisa memodify ataupun mengakses data tersebut gitu. Dan di dalam apa information security management itu ada aktivitas yang dilakukan. Pertama adalah memproduksi dan mereview ISP tadi, kemudian mengkomunikasikan dan mengimplementasikan serta menegakkan apa yang tertulis di ISP tadi, kemudian menilai dan mengkategorikan aset-aset informasi, dan juga nanti memetakan resiko dan juga mana yang kondisinya itu mungkin apa ancamannya besar kayak gitu. Kemudian mencoba apa menilai, mereview dan juga melaporkan resiko dari keamanan juga ancamannya. Lalu mengimplementasikan, mereview, merevisi ataupun juga melakukan peningkatan terhadap kontrol terkait dengan keamanan, lalu memonitor dan mengelola kalau misalnya ada insiden ataupun misalnya terjadi pelanggaran, itu semua dikontrol dan dikelola, lalu dilakukan analisis dan juga pelaporan. Nah, jadi di sini melakukan analisis untuk apa? Untuk mengurangi kira-kira apa volume ataupun dampak dari apa insiden tadi, dan juga melakukan yang namanya penetration test. Jadi penetration test itu semacam apa? Melakukan uji coba terkait kemampuan dari keamanan yang baru, ya, seperti itu. Nah, itu adalah information security management sekaligus proses yang ketujuh. Berikutnya adalah proses terakhir. Nah, proses yang terakhir adalah service continuity management. Jadi Service Continuity Management atau bisa kita katakan sebagai ITSCM ya, itu adalah proses untuk merancang sistem layanan TI agar siap untuk kondisi apapun. Nah, khususnya ketika terjadi sebuah kejadian atau situasi yang bisa kita katakan sebagai namanya bencana, yang mana sistem layanan TI itu masih terus mampu berjalan, dan apabila terjadi down itu mampu pulih kembali dalam waktu singkat sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Dan di dalam ITSCM itu dia merupakan bagian dari BCM atau Business Continuity Management. Nah, yang mana
mencoba memastikan penyedia layanan itu dapat selalu memenuhi kualitas layanan minimum yang telah disepakati. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi atau mencegah segala kemungkinan resiko ataupun kejadian bencana atau gangguan pada tingkat yang dapat diterima, ataupun bisa dengan cara membuat rencana pemulihan dari layanan TI apabila memang terjadi gangguan tadi. Nah, rencana tadi itu kita kenal dengan istilah ITSC strategi atau strategi keberlangsungan layanan TI. Yang mana ITSC strategi ini adalah strategi bagaimana memastikan keberlangsungan terus-menerus layanan TI guna mendukung tadi vital business function. Nah, jadi di sini biasanya nanti dalam ITSC strategi itu akan berisi daftar VBF tadi serta pilihan-pilihan untuk mereduksi resiko IT dan juga bagaimana cara pemulihan layanan IT-nya gitu. Dan nantinya IT ITSC strategi tadi itu akan didetailkan menjadi yang namanya ITSC plan. Nah, yang secara spesifik akan akan menggambarkan setiap pelayanan TI dan juga kemungkinan bencana ataupun gangguannya kayak gitu. Nah, misalnya nih beberapa contoh strategi dari ITSC tadi. Misalnya dengan menduplikasi server atau membuat data storage dan koneksi jaringan di lokasi lain. Nah, dan nantinya penyedia layanan itu memastikan bahwa data yang ada di pusat dengan data di server duplicate tadi itu sama. Jadi ketika mungkin terjadi bencana di data pusat, maka bisa di backup dengan server yang duplicate tadi kayak gitu. Itu adalah service continuity management. Nah, tujuan dari service continuity management itu apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendukung seluruh proses manajemen keberlangsungan bisnis atau BCM tadi dengan cara mengelola resiko yang mungkin berdampak serius terhadap layanan TI. Di dalamnya akan mencakup banyak hal kayak misalnya mengupdate ITSC plan, kemudian menyelesaikan analisis BIA atau Business Impact Analysis, kemudian melakukan analisis resiko secara reguler, kemudian menilai dan mengevaluasi kira-kira ITSC plan ini mana yang perlu dirubah. Itu semua dilakukan untuk untuk mendukung keberlangsungan dari sebuah layanan kayak gitu. Nah, biasanya paling sering itu adalah dengan cara melakukan analisis BIA atau Business Impact Plan. Jadi di sini dalam BIA itu akan menghitung dampak kerugian bisnis untuk setiap VBF tadi dengan berbagai skenario kemungkinan yang terjadi kayak gitu. Dan nantinya di dalam melakukan perhitungan itu mencakup banyak hal, entah dari kerugian tangible ataupun kerugian intangible kayak gitu. Misal untuk kerugian tangible itu mungkin kayak kerugian keuangan, pemasukan atau hilangnya pelanggan. Nah, itu kerugian intangible. Sementara untuk kerugian intangible itu seperti misalnya hilangnya kepercayaan publik kepada kita sebagai penyedia layanan, atau mungkin keselamatan pegawai terancam, atau mungkin moral dari pegawai itu juga ikut menurun. Itu BIA gitu. Dan dengan BIA sendiri kita juga bisa menghitung kemungkinan peningkatan kerugian setelah layanan TI tadi sempat terhenti kayak gitu. Ataupun nanti juga bisa digunakan untuk menghitung kira-kira kebutuhan stafnya bagaimana, kebutuhan stafnya berapa, kemudian kebutuhan kemampuannya yang dibutuhkan seperti apa, fasilitas dan juga layanan-layanan TI. Nah, itu semua nanti bisa dicek kebutuhannya. Jadi ini nanti akan sangat berguna untuk memungkinkan proses bisnis dapat berjalan walaupun pada level yang minimum kayak gitu. Itu semua dapat dilakukan di dalam service continuity management.
service continuity management sendiri juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Pertama adalah inisiasi, lalu requirement dan strategi, lalu implementation, lalu ongoing operation. Nah, jadi inisiasi ini sebenarnya apa? Aktivitas dalam IT SCM ini itu sebenarnya bisa dikatakan sama dengan plan do check. Nah, cuman bedanya di terakhir, bukan act tapi improvement kayak gitu. Jadi di initiation ini melakukan yang namanya apa? Melakukan semacam gimana ya? Bisa dikatakan seperti eh, adanya kesepakatan kayak gitu. Supaya nanti semua pihak yang apa terkait di situ itu setuju, nah, dan mendukung inisiasi program dari IT SCM gitu. Kemudian yang kedua, melakukan requirement and strategi. Nah, jadi mencakup semua aktivitas BIA, risk assessment, dan juga pemilihan IT SCM strategi. Nah, itu semua dilakukan di aktivitas yang kedua. Lalu ada implementation. Nah, jadi di sini mengimplementasikan ITSC tadi ke dalam rencana teknis yang kita kenal dengan ITSC plan tersebut. Nah, nantinya di dalam ITSC plan itu terdapat rencana, prosedur pemulihan layanan TI, kemudian strategi uji coba, dan juga prosedur dari ITSC plan itu semua ada di tahapan implementation. Dan nantinya di tahapan implementation ini harus kita pastikan bahwa produk dari tahapan ini itu harus inline dengan yang namanya business continuity plan. Nah, lalu ada ongoing operation. Nah, jadi di sini semacam menetapkan kelompok yang beroperasi pada layanan tertentu kayak gitu, sehingga aktivitas-aktivitas tadi itu dapat terus rutin berjalan, atau berjalan dengan baik. Dan IT SCM dan juga availability management itu memiliki kemiripan. Secara umum mereka memiliki kemiripan, yang mana keduanya itu sama-sama bertujuan membangun kehandalan layanan TI untuk tetap berjalan dan berbagai kemungkinan masalah itu dapat diselesaikan. Cuman bedanya apa? Bedanya di IT SCM itu mereka berfokus pada major failure dari sebuah services. Sementara untuk availability management ini berfokus pada kegagalan per komponen. Nah, jadi yang satunya kalau IT SCM itu secara menyeluruh, maka di availability management itu mungkin dalam skala kecil, dan dari segi dampaknya pun juga akan relatif lebih kecil kayak gitu. Dan biasanya di dalam IT SCM itu dia akan diukur dengan beberapa indikator. Nah, apa saja indikatornya? Itu tugas kalian cari apa indikatornya gitu. Oke, jadi itu untuk service design bagian kedua. Jadi kita sudah sampai di sini, dan untuk UTS-nya sudah saya jadwalkan di Google Classroom. Terakhir dikumpulkan itu hari Kamis jam 3 sore. Apabila kalian terlambat 1 menit saja, maka nilai kalian akan saya potong 50%. Kalau nggak mengumpulkan, apalagi sudah pasti 0 poin yang kalian dapat. Nah, jadi untuk hari Kamis kalian cuma mengumpulkan tugas-tugas yang dari video pertama hingga video terakhir ini. Itu sebagai UTS kalian. Oke ya, kalau gitu sampai di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Wassalamualaikum